Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar perangkat lunak pengolah angka untuk pemula. Pembahasan soal yang kedua masih sama mengenai fungsi logika. Di sini ada contoh soal, buatlah daftar sewa sepeda listrik. Ketentuannya untuk data masukan, nomor urut, penyewa, jumlah, lama sewa. Ketentuan soal, 1. Total merupakan hasil dari perkalian dari jumlah unit kali lama sewa kali harga sewa per hari per unit. Kedua, diskon hanya diberikan bagi penyewa dengan menghitung jumlah unit yang disewa dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah sewa atau per unitnya itu 1 sampai dengan 5, maka persentasi untuk diskonnya itu adalah 0. Berarti tidak ada diskon. Yang menyewanya 6 sampai dengan 50, diskonnya 10%. Apabila lebih dari 50 unit, maka diskonnya 20%. Kolom bayar merupakan hasil dari total dikurangi diskon. Yang berikutnya membuat tabel dari pertanyaan dari soal yang sudah dibuat. Pertama, dimulai dari judul tabelnya, laporan sewa sepeda listrik. Disimpan di sel A1. Tabelnya dimulai dari nomor yang berada di sel A3. Di sini ada 7 kolom. Sekarang kita inputkan nomor urut 1 sampai dengan 12. Untuk penomoran bisa dilakukan secara otomatis dengan cara 1 dan 2 atau di kolom A dan 4 ini di blok. Pointernya arahkan ke pojok kanan bawah seperti ini. Diklik and drag. Apabila diperhatikan ini akan muncul nomornya secara otomatis. Ini sampai 12. Kita inputkan penyewanya. Dimulai dari 10.1, 10.2. Diklik and drag. Di sel B4 sampai dengan B5, arahkan pointer ke pojok kanan bawah. Diklik and drag sampai dengan 10.12. Jumlah unitnya kita inputkan. Apabila ini sudah selesai, maka yang berikutnya adalah merapikan tabel seperti tampilan di sebelah layar. Dimulai dari judul, kita blok dari sel A1 sampai dengan G1. Menggunakan merge and center, boleh diubah hurufnya. Misalkan ini Algerian, besarnya 14. Ini bergantung selera saja, diwarnain fill colornya. Yang berikutnya adalah bagian judul dari tabelnya. Dimulai dari sel A3, kita blok sampai dengan G6. Gunakan write text untuk menyesuaikan banyaknya teks dengan lebar kolom. Di kolom A3, kita atur lebar kolomnya dengan cara mengarahkan pointer di antara kolom A dan kolom B sehingga muncul pointernya seperti ini, hitam plus hitam. Di double klik saja sehingga lebarnya akan menyesuaikan dengan lebarnya teks. Untuk penyewa digeser saja secara manual. Lama sewa, nah kita buat seperti ini. Total diskon dan juga bayar ini bisa dirata tengahkan dengan cara diblok kembali menggunakan. Di sini di tab home ada center, gunakan di sini bisa middle alignment untuk merata tengahkan yang di bawah seperti nomor penyewa, total diskon dan bayar. Middle alignment ini bisa diubah menggunakan bold atau hurufnya diganti menggunakan Aptos display. Kita gunakan fill colornya. Setelah itu diblok secara keseluruhan. Untuk memunculkan garisnya maka di tab home di bordernya munculkan baris all border, atau mau menambahkan sedikit variasi di bawahnya ini bisa menggunakan di sini lagi all border, pilihannya bottom double border. Nah, sehingga kalau diperhatikan di sini ada garis yang double. Pilihan warna dan jenis huruf bisa disesuaikan sesuai dengan selera saja. Yang berikutnya ini merata tengahkan hasil inputan datanya, boleh diblok kembali. Nah, di sini ada di alignment-nya, tinggal di rata tengah saja. Yang berikutnya adalah di sini menyisipkan keterangan harga sewa 100.000 untuk 1 unit per harinya. Tabel sudah selesai dikerjakan, sekarang
menghitung total diskon dan bayarnya. Baik, kita lihat contoh soal. Data masukan di sini nomor urut sudah diinput 1 sampai dengan 12. Penyewanya adalah kelas 10.1 sampai dengan 10.12. Jumlah yang disewanya adalah dimulai dari 10.1 ada 55 unit sampai dengan ke bawah kelas 10.12. Lama sewa di sini adalah 10.1 55 unit. Lama sewanya 5 hari. Ketentuan soal di sini ada kolom total. Total merupakan hasil dari perkalian dari jumlah unit, berarti di sini jumlah unit, kali lama sewa, berarti di sini lama sewanya, dikali harga sewa per unit. Harga sewanya adalah 100.000 per unit. Maka rumusnya adalah sama dengan C4 dikali D4 dikali 100.000 per unit. Angka 100.000 ini dipastikan kalian tidak boleh menggunakan titik atau koma seperti contoh keterangan di sini, tetapi harus berupa angka, jangan ada titik atau koma. Pastikan seperti ini. Kenapa? Karena apabila kalian menyisipkan titik atau koma, maka hasilnya akan error. Ini kita enter dulu untuk melihat hasilnya. Totalnya adalah 27.500.000. Kita coba klik and drag ke bawah. Maka dipastikan hasilnya akan tampil seperti ini sesuai dengan perhitungan dan pertanyaan di contoh soalnya. Untuk memunculkan simbol rupiah atau Rp, kalian tidak bisa mengetikkan secara manual, tetapi kalian bisa menggunakan di sini di tab home, di format number ini di sini. Nah, ini kalian bisa mengarahkan pointernya ke arah panah bawah ke sini, sehingga muncul format cell. Di tab number, pilihannya kalian bisa memilih di sini di currency. Nah, kalau sudah memilih currency, pastikan di sini decimal place-nya bisa dinolkan. Kalau kalian lihat di sampel di sini, 27.500.000. Nah, ini untuk menghilangkan angka 0 di belakangnya ini. Ini kan ada 2. Nah, ini dihilangkan, diturunkan menjadi 0. Pilihannya oke. Ini untuk baris yang pertama. Apabila menginginkan semuanya ada simbol rupiah, maka ini diblok secara keseluruhan. Range-nya dari E4 sampai dengan E15. Pilihannya number. Di sini ada format cell, kembali lagi ke currency. Decimal place-nya dinolkan. Oke, nah ini dipastikan kalau misalkan kalian menginput data menggunakan simbol rupiah atau simbol nilai mata uang asing lainnya, pastikan kalian pilihannya ke sini, di currency. Nah, di sini ada di tab simbol, dari negara yang lain juga banyak. Itu untuk kolom total. Ada yang menjadi catatan, kalau kalian perhatikan, di sini angka 100-nya menggunakan 100 secara manual, mulai E4 sampai dengan E15, ini semuanya ketik manual 100.000. Alasan kenapa di sini dikalikan 100.000-nya tidak menggunakan titik atau koma. Apabila kalian mengetikkan, misalkan di sini di sel B2, diketikkan rupiah titik 100.000. Nah, ini diganti dengan sel. Jadi tidak 100.000, tetapi diganti dengan sel B2. Coba kita enter. Hasilnya value. Kenapa hasilnya value? Karena di sel B2, angka 100 ini disisipkan dengan huruf R dan P atau titik koma di sininya. Hasil yang benar B2 ini, ya, di sel B2 ini, 100 ini cukup diketikkan 100 tanpa titik atau koma, tanpa rupiah, 100.000. Dipastikan hasilnya akan benar, tidak value lagi. Tetapi untuk memunculkan rupiah, di sini simbolnya, kalian bisa arahkan ke menu number, di currency. Di sini hilangkan lagi, dinolkan. Yang berikutnya, kalau misalkan diklik and drag seperti ini, nah ini hasilnya bisa value. Kenapa bisa value? Karena targetnya tidak sesuai. Untuk
sel B3-nya ini kan di B2. Ini kan terurut. Ini di sel B3. Ini B3, sedangkan di sel B3 di sini datanya adalah penyewa. Maka yang berikutnya ke bawah ini akan salah. Nah, untuk hasil di click and drag untuk bisa berhasil, maka bisa disisipkan sel absolut. Nah, sel absolut itu menggunakan simbol dolar, tanda dolar yang ada pada keyboard di angka 4. Nah, caranya diketikkan menggunakan keyboard sebelum huruf B dan setelah huruf B. Ini yang disebut dengan sel absolut. Sel absolut itu kalau sudah di input seperti ini, kita coba enter ya. Nah, mulai dari sini kalau sudah diinputkan, kita klik and drag seperti ini. Klik and drag. Maka hasilnya akan menyesuaikan. Kenapa bisa berhasil seperti ini? Ini adalah sel absolut untuk mengunci perkalian yang ada di sel B2 dengan seluruh sel yang ada di bawahnya ini. Nanti untuk kolom diskon dan kolom bayar, ini akan saya sisipkan di kolom deskripsi untuk menyelesaikannya. Yang jelas nanti apabila hasilnya sudah muncul, nilai angkanya, jangan lupa oleh kalian dengan menggunakan format number, di sini munculkan nilai atau simbol rupiahnya. Kurang lebih seperti ini, nanti dimunculkan rupiahnya. Untuk kolom diskon, ini akan kita bahas dan akan saya sisipkan di kolom deskripsi. Selebihnya ini menginginkan meneruskan silakan saja. Yang jelas ini saya membahas sampai di sini, yang ada titik-titik ini tinggal kalian teruskan sampai dengan bayar. Silakan dicoba untuk latihan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.